Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengatur scene yang ada pada OBS. Kalau saya menjadi seorang operator YouTube streaming, maka saya akan mencoba mengatur beberapa scene pada OBS agar nanti pada saat live streaming di YouTube, tampilan di YouTube akan terlihat lebih rapi. Perpindahan dari satu scene ke scene berikutnya tidak terlihat apa yang dilakukan oleh operator live streaming. Oke, langsung saja saya buka di sini OBS saya. Di OBS saya ini saya membuat 5 scene. Jadi cara membuatnya tinggal pada bagian scene, klik tanda plus, kemudian beri nama scene-nya. Oke, ini punya saya sudah jadi tidak perlu saya oke. Misalkan saya mau live jam 14.00, maka sebelum jam 14 komputer saya sudah saya siapkan, sudah saya hubungkan dengan YouTube. Mungkin sekitar jam 14 kurang 10 saya sudah melivekan YouTube-nya dan saya pasang scene awal. Scene awal ini berisi teks, hanya tulisan segera mulai, dan audio output capture, jadi suara yang keluar dari laptop saya. Tujuan saya agar mereka yang mau mengakses live streaming, pada saat link itu diklik, mereka tahu, oh ternyata operator sudah siap. Mungkin di ruangan tempat mau live, di situ banyak keributan, banyak kegiatan yang tidak perlu ditampilkan sebelum benar-benar live. Jadi hanya saya pasang sebuah tulisan dan background ataupun musik pengiring agar yang menunggu tidak jenuh. Kalau akan segera mulai, jadi sebelum acara mulai tentu saya harus menanya pemateri. Kalau pematerinya bukan saya tanya ke pemateri yang akan disampaikan, adakah file yang sudah disiapkan. Kalau misalkan pematerinya menyiapkan sebuah PowerPoint, maka PowerPoint itu sudah saya minta dan sudah saya buka. Jadi PowerPoint-nya saya minta dulu, saya buka. Oke, jadi di awal ini hanya sebagai awalan saja, awalan sebelum acara benar-benar live. Kemudian saya membuat satu scene. Di sini saya beri nama scene webcam. Jadi scene webcam ini untuk menampilkan layar saya penuh. Jadi untuk menampilkan, biasanya kalau mau ada live streaming mungkin ada awalan atau pembukaan. Di situ butuh menampilkan secara penuh dari kamera. Jadi misalkan di sini saya menggunakan video capture device, mungkin dari layar dari handycam atau dari webcam. Nah, di sini saya menggunakan webcam yang ada di laptop saya. Jadi bisa saya perkecil atau saya perbesar atau penuh, tergantung dari kebutuhannya. Itu jadi saya sediakan satu scene khusus untuk tampil satu layar penuh. Itu. Yang berikutnya saya buat scene window. Scene window ini saya gunakan kalau pemateri sudah masuk ke materi dan ingin menampilkan file PowerPoint atau file-file yang nanti dia sampaikan kepada pengunjung. Nah, di sini maka di scene window ini saya sajikan, yaitu kuncinya pada window capture. Jadi window capture ini mengcapture file mana yang sedang dibuka. Kalau PowerPoint ya tinggal dihubungkan ke PowerPoint, sehingga PowerPoint-nya akan muncul. Di sini saya menggunakan browser, yaitu ini. Jadi kamera dari si penyaji, sehingga pada saat tampil penyajinya muncul di pojok, kemudian materinya juga tampil. Kemudian di pemateri itu juga, kalau pemateri itu kan mungkin menggunakan mikrofon.
Nah, mikrofonnya juga harus dipasang. Di sini saya pasang audio input capture, jadi agar suara dari si pemateri tersampaikan. Apabila pemateri memutar sebuah musik atau dialog, ada sebuah video di komputer operator, maka harus saya aktifkan audio output capture, sehingga suara dari pemateri juga akan tersampaikan ke YouTube. Kemudian suara dari komputer itu juga akan tersampaikan, materinya kelihatan dan si pemateri juga kelihatan. Berikutnya saya juga membuat sebuah scene namanya display capture. Kalau memang dengan terpaksa operator atau saya harus menampilkan apa yang ada di layar saya. Jadi semua aktivitas yang ada di layar terpaksa harus saya tampilkan. Misalkan saya menjadi operator, saya juga menjadi seorang pemateri. Apa yang saya jalankan di laptop saya harus saya sampaikan kepada pengunjung, sehingga di situ saya harus menampilkan semuanya. Ya, saya gunakan display capture. Misalkan sebagai pemateri saya mengakses banyak aplikasi dan terpaksa saya harus menampilkan display capture. Tapi kalau tidak, lebih baik saya menggunakan window capture. Nah, jadi kalau di window capture perubahan scene-nya tidak terlihat. Tapi kalau di display capture maka OBS yang saya gunakan akan terlihat. Jadi sebisa mungkin saya menghindari display capture. Kalau bisa tercover dengan window capture, maka lebih baik menggunakan window capture. Sekali lagi itu tergantung kebutuhan kita dalam live streaming. Kalau live sudah selesai mau diakhiri dengan penutup, ya bisa saja saya tinggal tambahkan scene penutup yang berisi tag. Bisa tag berjalan dari bawah ke atas, diiringi background atau apa, terserah dari kita yang sebagai operator. Begitu. Jadi agar tampak rapi, maka yang akan sering saya gunakan scene awal, scene window, scene webcam, dan mungkin terakhir adalah penutup. Demikian tutorial yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.